Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, ya. Kemudian memegang khilafah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Maka di zaman pemerintahan Utsman ada nasihat yang disampaikan oleh Ammar kepada Utsman, disebut dalam sebagian riwayat. Tetapi orang-orang Syiah memberi gambaran yang buruk antara Ammar dengan Utsman, ya. Mereka mengatakan Ammar mengkafirkan Utsman. Tuduhan. Mereka mengatakan Utsman bin Affan pernah menyuruh orang-orang untuk memukuli Ammar sampai kemudian diinjek-injek perutnya oleh Utsman bin Affan. Ini semua riwayat dusta, tidak benar, ya. Kita bilang Utsman bin Affan sebagaimana riwayat yang sahih, dia saja tidak mau menyerang orang-orang yang ingin mengepungnya, dia tidak ingin membalas. Sampai akhirnya dibunuh, dimasuki dalam rumahnya, kemudian sebagaimana sudah kita ceritakan tentang kisah terbunuhnya Utsman bin Affan, ya, sampai darah mengalir di Al-Qur'an yang sedang dia baca, ya. Artinya dia tidak ingin melawan sama sekali, ya. Dia tidak ingin terjadi fitnah sehingga dia pasrah ketika dibunuh oleh mereka. Orang-orang masuk ke rumahnya, apalagi kemudian dikatakan dia mukulin Ammar, sadis seperti itu, sedangkan dia mau dibunuh, dia tidak membela diri. Sampai ketika para sahabat datang, anak-anak sahabat datang bawa pedang siap membela Utsman bilang pulang. Jangan ada yang membela saya. Dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Artinya dia tahu biar saya meninggal sendiri. Nah, kemudian orang Syiah bikin berita bahwasanya Ammar ditendang oleh Utsman, diinjak-injak perutnya. Ini semua berita bohong. Bahkan ketika dalam sebagian riwayat ketika Utsman kehausan di kota Madinah dan dia minta minum, maka orang-orang tidak mau kasih minum kepada Utsman. Maka Ammar mengingatkan. Ammar mengatakan, celaka kalian. Utsman bin Affan yang membeli bi'ir rumah, sumur rumah yang untuk memberi minuman kepada penduduk kota Madinah. Sekarang kalian melarang air tersebut diminum oleh Utsman. Ammar yang bela. Ammar bin Yasir. Ya mungkin ada kalau namanya perselisihan biasalah dengan para sahabat. Tapi sampai pada tingkatan satu mengkafirkan yang lain, ini semua kedustaan. Ya, ini keluar dari hukum asal. Hukum asal Allah mengatakan tentang para sahabat, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ingat, ini hukum asal. Kata Allah, Muhammad Rasulullah dan orang bersama dengan Muhammad. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka saling kasih sayang di antara mereka. Ini hukum asal, mereka saling kasih sayang. Maka semua riwayat-riwayat yang lemah, yang palsu menggambarkan kekejian di antara para sahabat, itu dibuang, jangan didengar. Ya, dan orang Rafidh, orang Syiah suka membuat cerita-cerita palsu seperti itu. Ya, wa allafa baina qulubihim. Allah telah menyatukan hati-hati para sahabat. Lau anfaqta ma fi fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Wahai Muhammad, kalau kau menginfakkan harta sebanyak bumi ini untuk menyatukan hati-hati para sahabat, kau tidak bakal mampu. Walakin Allah allafa bainahum, Allah menyatukan hati-hati mereka. Jadi ada riwayat-riwayat palsu yang berkaitan tentang Ammar dengan Utsman, maka itu riwayat tidak benar.